dan naga. Setelah selesai mengumpulkan padinya, Pak Amir langsung menuju kampung untuk memberikan informasi bahwa naga sudah mengamuk lagi karena masyarakat belum memberikan tumbal. Bab 2. Pada bab 2 ini, dengan napas yang terengah-engah, Pak Amir berlari ke kampung mencari masyarakat. Pak Amir pun sambil berlari. Ngah Suman. Apa Mir? Kata Pak Suman. Abek Mir, abek. Tenang dulu, buat duduk. Kau duduk di kursi gua. Pak Amir pun langsung duduk di kursi yang diberikan oleh Pak Suman. Setelah tenang, barulah Pak Amir menceritakan tentang kejadian yang didengarnya sewaktu di sawah. Pak Amir. Biko mengah. Tuan, sewaktu kami di Umotako, kami mendengar bunyi nago lama rongak-rongak pulau. Tuan Bidin. Apa Mir? Nago lama rongak-rongak pulau? Iyo wo. Tahun niko awak memang ulu memberi tumbal deh. Sampai bila awak model ko dek nago deh. Tahun potang dak awak bori deh. Tuan Bidin. Iyo. Ni awak kini gela model makan buah si malakama. Kata Tuan Bidin. Bapa mbok sobik model itu. Wak bori tumbal dak jalan-jalan batanduk kambiang. Ko bau. Laba bori kan loh. Tapi dak dibori tambah tabedo gitu. Anak gadis cantik-cantik, manis-manis berpulang dak jauh beda. Kalau model iko dia akan banyak bujang dan marado. Akan malalu coba dak. Dia umbuik dak bajopui. Ngasuman. Nah kini kan bak apa caro dek gitu. Tuan Bidin pun sambil berpikir, nang kini bak apa? Kalau kita datang ke Rajo, awak laporkan tentang nagoiko. Pak Amir, awak setuju ma Tuan. Tapi baliklah awak ke rumah dulu rak. Awak busuk dari umur kah? Tuan Bidin. Yalah, beko tua canang dek kau mak man. Iya Tuan. Kemudian masyarakat langsung pulang ke rumah masing-masing. Ngasuman langsung pergi memukul canang, memberitahu kepada orang di kampung bahwa masyarakat akan menghadap raja. Bab 3. Pada bab 3 ini Ngasuman berkeliling kampung memukul canang, memberi pemberitahuan kepada masyarakat. Ngasuman sambil memukul canang, tang sambil berjalan di apa? Oi orang penjariku, ambo disuruh menggugah kepala kampung. Salah, kata Pak Suman. Oi, diulang lagi. Oi orang penjariku, ambo disuruh menggugah canang di kepala kampung. Bahasanya, beko siang jam 1 awak berkumpul untuk datang ke Istana Rajo dengan makosui untuk meminta bantuan kepada Rajo untuk mengatasi nago nan lata dongar lo mangamuk kolam tako. Jangan lupa itu janya. Jangan lupa jam 1 mah. Selesai pemberitahuan kepada masyarakat dengan menggugah canang, dengan memukul canang berkeliling di kampung itu. Kemudian bab 4 di istana, raja sedang duduk memikirkan tentang naga yang cukup meresahkan dalam masyarakat. Di tengah keheningan istana, masyarakat datang untuk melaporkan juga naga yang cukup meresahkan. Tuan Bidin. Setelah sampai di istana, ampun Tuan, kata Tuan Bidin menghadap raja. Silakan. Apa gerangan akan disampaikan kepada ambo, tuan-tuan, sehingga tuan-tuan datang menemui ambo, kata raja. Tuan Bidin pun menjawab, ampun Tuan. Iko ma Tuan, kami dari masyarakat ingin menyampaikan suatu masalah. Tuan raja pun menjawab, apa itu tuan-tuan? Menengok tuan-tuan datang, tasiruk pulau darah di dado, tagamang pulau di kiro-kiro.
dan kini tuluang jolekan, dan kini tuluang jolekan pulo Kabokiambo Pak Amir. Ampun tuan, pupik padi di pematang Sintuo ingin dibawa bapunyo pulo, di pematang Labaduri pulo. Makosi kami datang ke siko ingin bakato bacarito tentang masalah nagori kita. Raja pun menjawab, apa itu nan nak disampaikan? Coba sampaikan jole-jole, biar ambo dengar pulo. Kemudian Pak Amir, jalur jitu topi kuantan, jalur koto ilir kasabole. Kalau ba itu kata tuan, biar ambo katokan jole-jole. Raja pun menjawab, katokanlah. Pak Amir, ampun tuan, tadi sewaktu kami di Umo, kami mendengar suara nago mengamuk tuan. Tadi sewaktu kami di Umo, kami mendengar suara nago mengamuk tuan. Dia karena awak ulun memberikan tumbal. Jadi kami sebagai warga cukup merasa resah tuan. Jadi kami mohon bantuan kepada tuan tentang nago nan meresahkan iko. Raja pun sambil mengangguk-angguk. Iyo. Masalah itu memanglah sampai ke telinga ambo, tapi memang sampai kini ambo lun juo dapet jalan bak caro untuk mengatasinya. Itulah juo sedang ambo pikirkan kini mah. Pak Amir pun menjawab, iya tuan, kami masyarakat betul-betul butuh bantuan tuan. Karena kalau dibiarkan balarui-larui nagoiko akan semakin merajalela tuan. Di tengah-tengah pembicaraan antara raja dengan masyarakat, datanglah seorang prajurit dari kerajaan tetangga yang diutus oleh rajanya untuk membunuh naga yang meresahkan. Prajurit pun bersujud di depan raja. Ampun tuan, saya utusan dari kerajaan tetangga yang diutus oleh raja untuk mengantarkan surat ini tuan. Silakan. Prajurit pun menyerahkan kepada raja surat yang dititipkan oleh rajanya. Raja pun membacanya. Raja pun membaca surat. Saya dari kerajaan tetangga mendengar berita bahwa di daerah kawasan saudara ada naga yang meresahkan masyarakat. Menurut berita yang saya dapat, naga itu setiap tahun meminta tumbal. Oleh karena itu, saya sebagai raja kerajaan tetangga merasa khawatir dengan keadaan yang menimpa daerah saudara. Maka izinkan saya mengutuskan seorang prajurit saya untuk membunuh naga tersebut. Mudah-mudahan atas kerjasama kita, permasalahan di tempat saudara dapat diatasi. Raja pun mengangguk-angguk. Iya. Kemudian raja bertanya kepada prajurit, jadi kamu diutus rajamu untuk membunuh naga yang meresahkan daerah ini? Iya tuan. Sekarang secara kebetulan warga ini berkumpul karena naga yang cukup meresahkan. Secara kebetulan warga ini berkumpul karena naga yang cukup meresahkan. Jadi sekarang apa yang harus kami lakukan? Kata raja ke prajurit. Prajurit pun menjawab, ampun tuan, supaya naga itu keluar dari tempatnya, maka kita harus pancing dengan umpan. Setelah naga itu keluar, saya akan membunuhnya. Raja pun sambil mengangguk, mudah-mudahan apa yang kamu katakan bisa dilaksanakan. Sekarang permasalahannya, siapa yang bisa kita jadikan umpan? Ketika raja itu bertanya, Pak Amir pun langsung spontan menjawab, ampun tuan, kalau untuk umpan biarlah saya yang mengusahakannya tuan. Raja pun menjawab, iya, terima kasih banyak. Sekarang berangkatlah kalian ke Gua Naga. Iya, terima kasih banyak. Sekarang berangkatlah kalian ke Gua Naga. Semuanya menjawab dengan serentak, ampun tuan, siap kami laksanakan.
Bab 5, pada bab 5 ini prajurit dan masyarakat berangkat ke Gua Naga, tetapi sebelum sampai ke Gua Naga, Pak Amir singgah dulu di rumahnya untuk membujuk istrinya supaya mau dijadikan umpan. Sesampainya Pak Amir di rumah, "Assalamualaikum." Istrinya menjawab, "Waalaikumsalam." "Bapak cerita bang?" "Baik kok dia. Untuk membunuh nago harus ado dan bisa dijadikan umpan. Untuk mengeluarkan nago itu dari guanya." Bu Zainab pun istrinya bertanya, Jadi siapa yang akan dijadikan umpan deh bang?" Pak Amir menjawab, "Jadi rundiang kami dengan Rajo tadi, ajaklah yang akan dijadikan umpan." Bu Zainab pun kaget. "Apa bang? Serius ambo akan dijadikan umpan? Serius ambo akan dijadikan umpan?" "Iya dia. Ikulah kesepakatan kami dengan Rajo." Karena ini perintah dari suaminya atas kepatuhan istrinya pun menjawab, Bu Zainab pun menjawab, "Iyalah bang, kalau itu yang terbaik, biarlah ambo dijadikan umpan." Pak Amir, "Tapi sebenarnya abang boleh adik dijadikan umpan." Bu Zainab pun menjawab, "Nggak apa-apa deh bang, malah wak baik ini." "Malah," jawab Pak Amir. Kita masuk ke bab ke-6. Masyarakat dan prajurit langsung pergi ke Gua Naga. Sesampai di Gua Naga, prajurit pun berteriak berdiri di sekelilingi masyarakat. "Hai naga, keluarlah kau dari persembunyianmu. Sekarang aku sudah membawakan mangsa untukmu." Mendengar panggilan prajurit, naga dengan gembiranya langsung keluar. Tapi hal yang tidak diduga, naga malah menerkam masyarakat yang bukan jadi umpan. Tapi yang menjadi mangsanya yaitu Pak Amir. Melihat kejadian itu, masyarakat langsung menangis histeris dan naga pun berhasil dibunuh oleh prajurit. Semenjak ular naga itu terbunuh di tempat itu, semenjak itu pula lah daerah tersebut diberi nama Punago. Setelah naga itu terbunuh, maka daerah itu diberi nama Punago. Daerah itu sekarang Dusun Punago yang terletak di desa seberang Taluk Hilir yang sekarang. Selesailah kita reading untuk pembacaan naskah dan kita sudah tahu pemain-pemainnya. Untuk itu kami tutup dengan salam Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.